Halo semuanya, pada video kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan alur cerita seorang penjahat besar yang mengancam untuk bunuh diri. Tapi sebelum itu, jika kalian ingin mentraktir Mimin sebuah kopi, kalian bisa meng-scan barcode ini atau langsung mengklik link yang ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke videonya. Pada alur cerita sebelumnya, di mana Master Li Fengxi yang menanggapi keluhan dari Lucier dengan mengatakan jika dia hanya sedang membuat rencana untuk hal-hal yang akan mereka hadapi ke depannya. Namun di mana sekali lagi menghiraukan apa yang dikatakan oleh master mereka, sembari membawanya seperti baskom yang berisi pakaian untuk dijemur. Lucier pun mengatakan iya, tapi sekarang kakak nih memiliki sebuah masalah dan dia butuh jawaban dari master. Sementara itu, Yao Buhui juga menimpali dengan berkata, "Master, selama ini kita bertiga sudah banyak dibantu oleh Tuan nih, dan sebagai murid Anda, aku juga ingin membalas sedikit kebaikan beliau lewat hal ini." Dan begitulah Master Li Fengxi pun sampai di depan Ni Xiaotian, sehingga dengan paksaan kedua muridnya, dia pun mencoba mengkonfirmasi permintaannya dengan mengatakan, Tuan nih, sebelumnya Anda mengatakan Anda ingin melihat dan mengunjungi para ahli dari berbagai penjuru benua ini." Menanggapi apa yang dikatakan Master Li Fengxi, sembari memberi hormat, Ni Xiaotian pun mengatakan, "Sebelum itu, aku meminta maaf jika aku terlalu lancang, dan mungkin saja Tuan Li juga akan menertawakanku, meskipun aku hanyalah manusia biasa, tapi aku selalu mengagumi jalan para kultivator. Namun sayangnya, selama bertahun-tahun, aku hanya hidup di sini, sehingga pengetahuanku tentang dunia luar sangat terbatas." Setelah mengatakan hal itu, Ni Xiaotian pun menanyakan, apakah Master Li Fengxi tahu sekte-sekte mana saja yang memiliki kekuatan cukup hebat di luar sana. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Ni Xiaotian, Master Li Fengxi pun menanggapinya dengan mengatakan, biarkan aku memikirkannya terlebih dahulu. Mungkin saja aku bisa memberikanmu beberapa informasi. Setelah mengatakan hal itu, sembari mengerutkan keningnya, Master Li Fengxi pun berpikir, jadi Midian sedang berencana menyelidiki kekuatan dari sekte-sekte besar di dunia ini sebelum dia mengambil tindakan. Namun itu masuk akal. Dia baru saja terlepas dari segel yang mengurungnya selama ribuan tahun, dan tentu saja kekuatannya pasti belum kembali ke puncaknya. Namun jika Midian sungguh ingin turun ke dunia, mungkin aku bisa memancingnya untuk berbentrokan dengan mereka. Meskipun mereka juga termasuk yang terkuat di benua ini, jika nanti keduanya saling bertarung hingga melemah, mungkin saat itulah kesempatanku untuk menghabisi iblis dan pengkhianat itu, demi menuntaskan dendam yang sudah lama kupendam. Namun sebelum itu, aku masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan satu hal yang penting. Setelah memikirkan semua hal itu, tiba-tiba saja Master Li Fengxi langsung tersungkur ke tanah, sehingga melihat apa yang baru saja terjadi. Yao Buhui, Lucier, dan Ni Xiaotian menjadi panik, di mana mereka pun menanyakan apa yang terjadi kepadanya. Menanggapi apa yang ditanyakan mereka, sembari merintih kesakitan, Master Li Fengxi pun mengatakan kepada Ni Xiaotian jika keberangkatan mereka harus ditunda terlebih dahulu, karena sudah sejak lama terakhir kali dia memasak, sehingga tanpa sengaja dia membuat pinggangnya terkilir. Akan tetapi, mendengar apa yang dikatakan oleh Master Li Fengxi, sembari melirik ke arahnya, Ni Xiaotian pun berpikir, apa yang sedang dilakukan orang tua ini? Dengan penampilan seperti itu, meskipun dia melakukan penipuan dengan cara tertabrak sekalipun, namun orang-orang tidak akan percaya, apalagi dengan akting yang buruk seperti itu. Setelah memikirkan hal itu, Ni Xiaotian pun langsung membantu memeriksa kondisi dari Master Li Fengxi, sembari dia berkata akan menyetujui usulan darinya dengan alasan jika dia juga perlu berkemas terlebih dahulu. Singkat cerita, hari pun berganti pada tengah malam, di mana Ni Xiaotian terlihat tengah duduk di atas atap bersama sistem si burung hantu sembari berkata, "Aku telah tinggal di sini selama 100 tahun, dan sebenarnya aku juga telah bosan dengan tempat ini.
Namun aku tidak menyangka, ketika aku hendak pergi, aku malah merasa enggan. Setelah mengatakan hal itu, Ni Xiaotian kembali mengingat di mana ketika dia sedang memeriksa kondisi Master Li Fengzi, Ni Xiaotian dapat merasakan beberapa poin dari sudut pandang psikologi jika Master Li Fengzi sedang berbohong. Sehingga karena hal itulah, dia pun menjadi penasaran dengan alasan dibalik kebohongannya. Namun sementara masih memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Ni Xiaotian dibuat terkejut setelah melihat Master Li Fengzi yang secara diam-diam keluar dari ruangannya. Dan sembari akan mengikutinya, Ni Xiaotian pun bertanya-tanya, kemanakah Master Li Fengzi hendak pergi pada larut malam, bahkan sampai membohongi kedua muridnya sendiri. Sementara masih mengawasi Master Li Fengzi yang bergerak keluar dari kediamannya, Ni Xiaotian pun bergumam, aku tahu Master Li Fengzi adalah seorang kultivator, namun bukankah dia tampaknya masih memiliki luka lama? Lebih baik aku mengikutinya secara diam-diam. Seandainya jika lukanya kambuh lagi, aku dapat langsung merawatnya. Dan begitulah, Ni Xiaotian pun langsung mengikuti kemana Master Li Fengzi tuju. Singkat cerita, di mana Master Li Fengzi yang akhirnya telah sampai di sebuah wilayah yang bernama Hutan Batu Hitam yang berada di perbatasan tanah terlarang, yang dimana ketika berada di sana, Master Li Fengzi pun merasa yakin jika tempat ini adalah tempat yang dia cari. Dan dengan sedikit menghela nafas sejenak, Master Li Fengzi pun mengatakan, jika alasan awal kedatangannya ke daerah perbatasan dari tanah terlarang hanya untuk memeriksa segel itu, namun Master Li Fengzi tidak menyangka, dia malah menyaksikan peristiwa besar, yang mana menurutnya adalah kebangkitan dari seorang Midian. Namun Master Li Fengzi juga tidak menyangkal, karena hal itu jugalah dia mendapatkan sebuah keberuntungan, di mana penyakit yang telah lama dialaminya berhasil diobati hingga hampir sembuh sepenuhnya oleh Midian itu sendiri. Setelah mengatakan hal itu, Master Li Fengzi langsung duduk untuk melakukan meditasi, yang mana dia juga mengatakan, sekarang karena Midian akan meninggalkan tanah terlarang, maka aku harus mengikuti dan mengawasi setiap gerak-geriknya. Malam ini adalah kesempatanku yang terakhir untuk mengambil benda itu. Namun yang menjadi masalahnya, benda itu dilindungi oleh cap darah kekaisaran. Dan tanpa darah bangsawan, bukan hanya tidak bisa membangkitkannya, menyentuhnya saja bisa memicu serangan balik. Meskipun aku memang bukan keturunan kerajaan, namun dulu, aku pernah secara kebetulan meminum setetes darah murni keluarga kekaisaran. Meski darahku sangat tipis, tapi mungkin cukup untuk mengecoh penjagaan awal dari cap darah itu. Namun itu juga berarti aku hanya punya satu kesempatan, dan jika gagal, bukan hanya akan diserang oleh cap darah, tapi Midian juga akhirnya akan menyadari niatku. Sehingga pada titik ini, aku sudah tidak memiliki jalan untuk mundur. Demi benda itu, dan demi tekad yang kupendam bertahun-tahun, aku akan mempertaruhkan segalanya. Dan begitulah Master Li Fengzi mulai mengucapkan mantranya, sehingga tubuh dari Master Li Fengzi mulai memancarkan aura keemasan, hingga secara perlahan membentuk sebuah sosok wanita. Dan pada akhirnya, sosok wanita yang sebelumnya hanya berupa cahaya, mulai mewujud menjadi tubuh fisik. Setelah berhasil melakukannya, Master Li Fengzi yang ternyata memiliki identitas seorang kaisar wanita pavilion kerajaan Yan Yuan yang memiliki tingkat kultivasi pedang berdaun 8. Dia tampak begitu senang dan tidak menyangka sebelum menembus usia 1000 tahun, dia masih memiliki kesempatan untuk memulihkan wujud aslinya. Hingga setelah itu, Master Li Fengzi pun menceritakan bagaimana dia bisa terjebak dalam wujud sebelumnya dengan mengatakan, 200 tahun yang lalu, ketika aku sedang menyelidiki segel di tanah terlarang ini, aku langsung disergap oleh para pengkhianat dari kekaisaran. Meskipun pada akhirnya aku berhasil melarikan diri dengan selamat, namun aku tetap mendapatkan sebuah luka yang parah, hingga aku tidak mempunyai pilihan selain menggunakan sebuah teknik rahasia, warisan kekaisaran Shantian, untuk menyembunyikan kekuatan, identitas,
dan menyelamatkan diri dari kejaran para musuh. Namun meskipun teknik ini bisa membantuku menahan luka yang kualami untuk sementara waktu, akan tetapi efek sampingnya dapat membuatku berubah menjadi sosok kakek tua yang renta. Bahkan kepribadianku pun ikut berubah drastis. Sekarang jika aku mengingat kembali semua tindakanku sebelumnya, itu sungguh memalukan dan mencoreng wibawa sebagai anggota kerajaan dari darah murni kekaisaran. Setelah mengatakan hal itu, sembari mengingat kembali dalam beberapa hari ini, di mana Master Li Fengxi yang telah tekun mendapatkan pengobatan menggunakan teknik akupuntur dari Nie Xiaotian, sehingga Master Li Fengxi dapat berhasil memulihkan wujud aslinya. Namun semakin lama, Master Li Fengxi justru merasa curiga dengan bantuan yang diberikan oleh Nie Xiaotian, yang dimana Master Li Fengxi menduga jika Nie Xiaotian ingin menjadikannya sebagai kaki tangan dengan menggunakan kebaikannya sebagai alat. Akan tetapi, di mana Master Li Fengxi yang hingga kini tidak bisa menebak dengan pasti tujuan Nie Xiaotian yang sesungguhnya, dia pun mengesampingkan hal itu dan kembali fokus pada tujuannya datang ke hutan batu hitam, yang mana ketika Master Li Fengxi sedang dikepung oleh para pengkhianat dari dalam kekaisaran, hingga dia terdesak sampai ke perbatasan tanah terlarang. Dan dalam kekacauan itu, sebuah benda pusaka yang telah diwariskan selama ribuan tahun oleh kekaisaran Xiantian tidak sengaja jatuh dan hilang di tempat itu. Dan begitulah, demi mendapatkan kembali benda pusaka itu, Master Li Fengxi pun mulai membaca mantra, hingga setelah beberapa saat, sebuah benda pun tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan terbang ke udara. Sehingga melihat benda itu, Master Li Fengxi pun mengatakan, setelah berpisah ratusan tahun lamanya, akhirnya aku bisa menemukanmu, harta pusaka yang paling berharga dari dinasti kekaisaran Xiantian, yang berupa kalung dari giok dengan pupil ganda. Lalu kemudian, Master Li Fengxi pun langsung melompat untuk mengambil harta giok itu, sembari dia bergumam dengan mengatakan, jika harta itu hanya bisa dikendalikan oleh orang yang memiliki darah bangsawan kerajaan, dan jika dipaksakan untuk dikendalikan oleh orang biasa, maka orang itu akan terkena serangan balik dari cap darah 3 klan kerajaan yang bisa menyegel seluruh kekuatan seseorang. Namun sayangnya, aku masih belum pulih sepenuhnya. Dan sekalipun aku berhasil mengambil kembali harta itu, aku mungkin tidak akan bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan satu-satunya yang bisa aku lakukan sekarang hanyalah menggunakan darah bangsawan yang mengalir di dalam tubuhku untuk merawat dan membangkitkan kembali harta itu secara perlahan. Hingga setelah harta itu bangkit dari tidur panjangnya, barulah aku akan menyerahkannya pada satu-satunya pewaris darah kerajaan yang tersisa. Dan begitulah di mana Master Li Fengxi pun mendapatkan harta itu. Akan tetapi, pada saat yang sama, tanpa Master Li Fengxi sadari, sebuah sosok hitam misterius tiba-tiba muncul dan langsung menyerangnya dengan begitu kuat hingga harta yang digenggamnya terlempar kembali. Yang mana ternyata identitas dari sosok hitam misterius itu adalah binatang iblis serigala pemakan bulan. Dan begitulah, sampai di sini dulu pembahasan alur cerita seorang penjahat besar yang mengancam untuk bunuh diri. Jika kalian suka, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe. Jika sudah, Mimin pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.